isinya adalah kita mendengarkan tanggapan dari pihak termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya tentang apa yang kemarin kita mohonkan ya untuk ganti rugi ya. Kan kemarin pada hari kedua kita sudah menyampaikan wah ini pemilik kanalnya datang nih. Nah, pemilik kanalnya datang luar biasa ya. Jadi kita akan kemarin mohon untuk dilakukannya ganti rugi. Dan ganti rugi itu ada nilainya 206 miliar. 206 juta, maaf. Nanti miliar, wow, kemana-mana. Dan itu benar-benar sama sekali tidak ada satu rupiah pun yang akan kami terima, ya, karena itu akan kita berikan untuk yayasan yang mungkin nanti akan kita lihat yang mana yang akan disampaikan. Antrian dengan nomor C1, Nah, silakan menuju loket 3. Jawaban atau tanggapan dari pihak termohon, sekaligus nanti pada hari ini juga Antrian kita akan dengan sampaikan nomor replik, C1, replik itu silakan tanggapan kita menuju juga loket terhadap 3. jawaban termohon, jawaban Polda Metro Jaya. Dan memang hanya Polda Metro Jaya yang akan memberikan tanggapan karena turut termohon Antrian dengan dalam hal ini nomor kejaksaan C1, itu silakan menuju menyatakan loket kemarin 3. sudah memberikan surat tidak akan menanggapi apapun, tapi pokoknya setuju dengan keputusan apapun keputusannya setuju. Dan juga memang kalau kejaksaan tidak terkait langsung dengan permohonan kami ya untuk ganti rugi, tetapi dia wajib mengetahui juga karena setelah dari kepolisian kan yang menangani adalah kejaksaan. Jadi supaya tindak lanjut dari pra peradilan yang pertama dulu yang kita dimenangkan ya untuk penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak sah, dan kemudian penggeledahan yang tidak sah itu ada konsekuensi hukumnya, yaitu jadi itu yang kita mohonkan hari ini. Nanti akan diakhiri lagi hari ini ada 3 acara sekaligus ya. Jadi jawaban dari termohon, replik, kemudian itu replik dari kita, kemudian ada duplik itu dari pihak termohon lagi. Jadi memang begitu agendanya maraton. Dan besok kemudian akan dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak kita. Ya, dari pihak kami itu akan diperiksa saksi-saksi dan juga pemberian bukti-bukti. Kalau kita dengarkan di hari kedua kemarin itu ada beberapa rincian dari 206 juta itu apa saja rinciannya. Nah, itu besok akan disampaikan dokumen-dokumennya. Baru kemudian dari Senin disampaikan bukti dari pihak termohon, dan kemudian hari Selasa itu ada kesimpulan dari masing-masing pihak, dan baru hari Kamis, jadi kita periksa hari Rabu itu tidak ada, dan hari Kamis itu adalah putusan. Nah, yang menarik hari Kamis itu bertepatan dengan rencana konon di Jakarta Timur itu Dr. Tifa itu akan didakwa lagi. Nah, ini yang menarik ya, karena dalam perbincangan semalam yang sangat luar biasa di Rakyat Bersuara di iNews ya, terungkap bahwa sebenarnya status Dr. Tifa itu sudah bukan lagi terdakwa, juga bukan tersangka. Jadi sudah orang bebas, alhamdulillah ya. Gitu, saya senang sekali gitu, karena ini pandangan dari Prof. Gayus Lumbun, bahkan pandangan dari Mas Ferdinand Hutahayan ya, dan juga pandangan dari semua ada, kecuali pandangan dari RIFAI tentu saja, beda ya gitu. Kalau RIFAI mengatakan Dr. Tifa masih terdakwa, besok harus hadir. Tapi ya inilah menariknya, karena kalau kita dengar putusan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Timur waktu itu, Bu Christina itu namanya ya, itu kemudian menyatakan kalau memang perkaranya itu batal demi hukum. Atau batal demi hukum otomatis clear, sama sekali clear ya, tidak dan harus diulangi dari awal. Nah, ini yang akan menjadi menarik ya, dan artinya itu akan kemudian membuat kita juga harus cermat, karena dakwaan yang nanti yang konon itu akan kemudian direvisi dan kemudian akan diberlakukan kepada kita ya, kepada saya, dan juga nanti akan digunakan untuk mendakwa di Pengadilan Timur nanti Jakarta, di Pengadilan Jakarta. Jadi itulah hari ini agendanya ya. Jadi kita akan mendengarkan dulu nanti, kemudian dan hari ini jangan lupa juga di tempat lain di Barreskrim, sayangnya saya tidak bisa langsung hadir di sana ya, tapi coba nanti kita lihat waktu, karena penasihat kita ya, atau orang yang cukup lama membersamai kita dan senior kita, selalu kita dengarkan pendapatnya yang luar biasa, Pak Udros ini, yang semalam juga hadir di Rakyat Suara, itu menyampaikan kesanggupannya untuk memenuhi undangan dari Korpas Tipikor Mabes Polri dan atas peristiwa yang terjadi 15 tahun yang lalu. Jadi ini kan aneh banget ya, sebuah hal yang menurut kita agak terlalu mengada-ada, dicari-cari gitu ya.
tapi nanti akan kita lihat ya, moga-moga kasus kriminalisasi semacam ini tidak terselubungi. Karena konon kabarnya sebelum Pak Ugro itu ada pemilik tanahnya yang sebelumnya sudah diperiksa cukup lama ya gitu, dari pagi sampai malam, sampai kemudian menyatakan ya cukup istilahnya quote and quote ya, cukup terganggu ya dengan pemeriksaan itu, karena sebenarnya itu kan peristiwa yang sudah cukup, bahkan kata Pak Ugro itu ada beberapa pihak yang sebenarnya sudah meninggal gitu. Jadi karena peristiwanya sudah lama gitu. Dan peristiwa itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena itu justru malah Pak Ugro itu memberikan keuntungan, atau bahkan memberikan keuntungan bukan dalam sisi finansial, tapi keuntungan ketika ada hibah tanah dan kemudian bahkan dikembalikan lagi kepada kepolisian. Jadi justru polisi yang mendapatkan luas tanah yang jauh lebih besar. Nah itu yang terjadi. Oke, saya kira itu ya, dan yang ingin saya sampaikan, dan tadi saya cerita sedikit rakyat bersuara. Itulah nikmatnya, tentu penonton akan bisa lihat ya bagaimana pemirsa semua akan bisa lihat nikmatnya kalau rakyat bersuara itu tanpa termul. Itu. Jadi isinya daging semua. Kita bisa mendengar, kita bisa belajar dengan baik ya. Bahkan semua statementnya itu berisi ya, mulai dari Antrian dengan nomor D3, silakan menuju yang loket mengawali luar 4. biasa ya. Kemudian dari pihak sana ada Pak Sugeng ya, dari forum yang kemudian Police Watch ya. Terus Pak Sugeng itu anggota, atau bahkan bukan hanya anggota, dia itu ketua salah satu pengurus PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia di salah satu kota di Jawa Barat ya, kalau nggak Garut, Bogor gitu ya, Pak Sugeng. Tapi pandangannya oke juga gitu. Dan ada juga Pak sahabat saya dulu ya, Ferdinand Hutahayan, yang luar biasa juga pandangannya gitu, meskipun cukup kritis tapi ternyata memberikan poin-poin yang menarik. Dan memang Pak Rifai ya, Pak Lung lah membela klien, itu biasa kalau Pak Rifai. Tentu saja Pak Al-Katiri ada juga bagus banget, dan ada Mas Gafur Sangaji ya, semalam itu juga penampilannya pengacara pucuk ini luar biasa. Dan tentu saja kami berdua ya, saya dan Dr. Mufa, yang sekaligus itu menjawab isu yang beredar di masyarakat selama ini bahwa terjadi keretakan ya, sama sekali nggak ada. Kami saling membersamai, kami bersatu untuk melawan kriminalisasi dari si pemunya ijazah palsu itu ya. Bahkan kita tegaskan juga, bahkan kita menolak ya kalau ada orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax atau isu yang gak jelas. Termasuk diantaranya adalah isu bahwa kami dikontak atau ada hubungan dengan Solo, dan ini untuk menguntungkan pihak Solo. Sama sekali enggak ya. Dan ironisnya yang menyebarkan itu justru adalah orang yang dulu pernah berada dalam lingkungan kita ya. Jadi orang yang kemudian pernah, kalau Dokter Tifa sendiri mengatakan pernah memecat Dokter Tifa gitu ya. Itu lucu ya, mana ada lawyer memecat klien. Dan saya sampaikan semalam, meskipun itu tidak saya sampaikan secara langsung, tapi intinya sebelum kita dipecat, kita pecat dia duluan. Nah itu, jadi dia sekarang mau mengubar statement kemana-mana, dan paling lucu lagi menawarkan diri untuk jadi lawyernya Pak Ugro Seno. Ini kan dagelan Sri Mulat ini ya, gitu loh. Untung Pak Ugro Seno sudah mendengar kisah-kisahnya, jadi beliau waspada ya, daripada nanti malah tiba-tiba seolah-olah jadi lawyer tapi begitukan lagi ya. Karena ya itulah, kita tahulah kiprahnya seperti apa, itu kita tahulah kalau kemampuannya dan kiprahnya. Dan dia kan selalu mengatakan, klien kami siap di penjara. Kok klien kami siap di penjara? Dan memang terbukti klien-kliennya di penjara. Gitu loh. Dia itu success story-nya kecil banget ya. Dia bahkan selalu mengunggulkan Haris dan Fathia. Sukses gitu ya. Berani menghadapi persidangan. Haris dan Fathia tuh lawyernya siapa? Ya, lawyernya bukan dia. Ya, Haris dan Fathia tuh lawyernya adalah LBH sendiri yang tempat mereka gitu. Itu di. Dan ketika kemudian Pak Gufroni kemarin ya, saya membersamai Pak Gufroni dari LBH PP Muhammadiyah yang kemudian diperiksa juga di Polda. Ternyata setelah kita dengarkan ya statementnya dari lawyer pendukungnya Pak Gufroni ya, itu ternyata di sana ini ada yang tunggu sebentar ya, gitu, nggak apa-apa ya, yuk. Karena kalau saya nggak lihat kameranya nggak enak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi ternyata
dia juga tidak ikut menjadi lawyernya Pak Gufroni. Jadi dia menyebutkan yang oke, mohon maaf, sidang kita mulai. Jadi kita masuk ke ruangan. Terima kasih semuanya semua channel, termasuk yang terlambat datang nih. Sentana. Orang besar. Kalau kurang besar, ada di belakang kita. Terima kasih. Oke. Semalam saya sebut Mikael Suara. Iya, itu contoh bagus kalau mau contohkan ijazah tuh. Apa ide dari sahabat saya Mas Michael Sinaga, tunjukkan dong UGM dengan Jokowi pegang ijazahnya. Gitu. Oke, ya kita masuk ya. Oke.